Menjadi pilot adalah cita-citaku sedari kecil. Dulu setiap aku ditanya soal cita-cita, pasti aku jawabnya pengen jadi pilot. Rasanya akan ada kebanggaan tersendiri jika bisa menjadi pilot, karena bisa membuat burung besi terbang kemanapun yang kita mau. Sedangkan aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Rasanya tak mungkin aku bisa mewujudkan cita-citaku itu. Namun karena sudah punya tekad yang begitu besar, semua bisa terwujud. Dan itu semua butuh perjuangan yang tak mudah. Semua usaha aku jalani, karena untuk mewujudkan cita-citaku itu akan butuh biaya yang sangat besar. Dulu sambil sekolah, aku membawa dagangan ibu untuk bisa dijajakan di sana. Aku tidak memiliki ayah ataupun saudara. Ayahku pergi meninggalkan ibu setelah tahu kalau ibu mengandungku. Sejak saat itu, ibu memutuskan untuk membesarkanku seorang diri. Hanya dengan berjualan kue basah, kami bisa makan dan membiayaiku sekolah. Ibuku termasuk wanita yang cantik. Aku yakin banyak yang ingin menggantikan posisi ayah. Namun ibu selalu bilang padaku untuk tidak memikirkan hal itu. Terkadang aku suka kasihan melihat ibu yang harus bangun pagi-pagi sekali untuk membuat kue basah dan sorenya pergi ke pasar membeli bahan-bahan. Ketika aku SMA, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah dan sempat bertemu denganku beberapa kali. Saat itu ibu bilang kalau dia adalah teman sekolahnya. Aku tidak ada masalah dengan itu. Kalaupun ibu ingin menikah dengannya, aku akan lebih senang. Aku tidak ingin melihat ibu kesusahan terus-menerus. Akhirnya semua itu aku sampaikan padanya. Ibu terlihat senang sekali. Ternyata belakangan ini ia memang bingung bagaimana caranya menyampaikan keinginannya itu. Tak perlu waktu lama untuk mereka menikah. Sedangkan aku diminta untuk meneruskan sekolah pilot. Di sekolah itu aku memang cukup terkenal pandai dan beberapa kali pernah memenangkan Olimpiade Sains. Aku menerima tawaran itu. Hitung-hitung investasi jangka panjang. Kalau pria itu menyakiti ibu dan aku sudah menjadi pilot, jadi ibu tidak akan kesusahan lagi nanti, pikirku. Semua berkas sudah dimasukkan ke lembaga tersebut dengan melalui berbagai tes. Akhirnya aku diterima untuk menjadi calon pilot di sana. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikannya. Dan ternyata lulus dari lembaga itu, aku disalurkan ke salah satu maskapai penerbangan ternama di luar negeri. Ketika lulus dan menjadi kopilot di maskapai tersebut, aku sering mendapat pujian karena berhasil mengatasi beberapa masalah secara profesional. Beberapa tahun menjadi kopilot, pesawat yang kami bawa mengalami masalah dan memerlukan pendaratan secepatnya. Tetapi pada saat itu, pilot rekanku mendapat serangan jantung. Aku memanggil 2 pramugari ke ruang kokpit untuk menangani pilot tersebut. Sedangkan aku mengambil alih posisi pilot dan mendaratkan pesawat dengan sangat mulus di atas sebuah persawahan. Saat mendarat, pilot rekanku segera dibawa ke rumah sakit terdekat dan semua penumpang diturunkan. Aksiku mendapat sorotan dari pihak manajemen dan sangat diapresiasi karena aku tidak panik saat mengambil alih posisi pilot tersebut. Ternyata keputusanku itu membuatku mendapat kesempatan 3 bulan awal menjadi seorang pilot Airbus dengan rute yang cukup. Setelah melewati masa percobaan itu, aku kemudian dipercaya untuk memegang Airbus rute jauh.
beberapa tahun aku menjalani sebagai pilot sementara. Dan aku berhasil karena setelahnya aku mendapatkan izin resmi untuk menjadi pilot Airbus. Sejak jadi pilot, aku hanya berkomunikasi melalui telepon dengan ibuku. Sudah lama rasanya aku tidak melihat ibu. Pada waktu libur, aku pun pulang, dan pertemuanku dengan ibu sungguh mengharukan. Satu pesannya, ibuku ingin segera aku menikah. Singkat cerita, aku melamar adik kelasku, dan setelah menikah, ia tinggal dengan ibuku. Aku bisa saja membelikannya rumah, tetapi sepertinya ibu ingin mendapatkan teman bertukar cerita. Karena memang ibuku tinggal sendiri, rumah tangga dengan ayah tiriku pun bubar di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Aku mendapatkan libur setelah menikah selama 3 bulan, dan aku tambah dengan cutiku selama 3 bulan. Jadi total 6 bulan aku berada di Indonesia. Ibu berharap selama aku di Indonesia bisa memberikan cucu untuknya. Rupanya doa ibu terkabul. 4 bulan menikah, istriku mengandung. Tetapi 2 bulan setelahnya harus aku tinggal karena masa cutiku sudah habis. Istriku tidak keberatan dengan hal itu. Hanya saja sebelum ia melahirkan, aku harus di Indonesia untuk menemani proses persalinan. Aku menyanggupinya. 2 bulan kemudian aku berangkat ke negeri orang dan tetap memantau istriku melalui video call. Ia juga sering mengirimiku foto-foto USG anak kami. Rasanya saat-saat seperti itu membuatku sangat bahagia. 5 bulan kemudian aku kembali mengambil cuti 2 bulan untuk menemani istri melahirkan. Ternyata anak kami laki-laki. Aku bahagia sekali. 2 bulan aku menemaninya. Aku pun harus kembali ke negeri orang. Kali ini aku sudah tidak bisa sering-sering ambil cuti karena akan menurunkan performaku sebagai seorang pilot. Jauh dari istri membuatku merasa kesepian dan sulit mendapatkan tempat untuk melancarkan keinginan. Ingin bersama istri rasanya tidak mungkin karena jarak kami yang begitu jauh. Selama menjadi pilot, aku memang dekat dengan seorang pramugari. Benar saja, ia tidak mau untuk berkomitmen dan hanya menikmati hubungan terbuka. Selama di negeri orang, aku melakukan dengan pramugari itu, dan kebetulan asrama kami tidak begitu jauh, sehingga kami bisa pergi bersama ke hotel terdekat. Lingkup pergaulan kami sama. Semua teman-temanku mengenal temannya, begitupun sebaliknya. Setelah bermalam di hotel, paginya aku terbiasa untuk kembali ke asrama dan menyiapkan perlengkapan sebelum akhirnya aku harus membawa penumpang. Sudah menjadi rutinitas sebelum terbang. Aku selalu menelpon istri dan anakku, meski di Indonesia masih malam hari. Terkadang aku suka merasa bersalah karena menyembunyikan rahasia besar ini. Tetapi mau bagaimana lagi? Aku tidak bisa membendung keinginanku yang begitu besar. Padahal bertemu istriku hanya beberapa tahun sekali. Aku selalu menelpon istri dan anakku. Mereka tampak ceria menerima teleponku, sedangkan aku tetap merasa bersalah. Beruntung pramugari itu tidak menginginkan komitmen, jadi aku tidak mengkhawatirkan apapun tentang dirinya. Aku tetap menyayangi istriku, tetapi tidak bisa membendung terlalu lama keinginanku. Aku sudah melakukannya dengan pramugari itu jauh sebelum kami menikah. Dia pun tahu
kalau aku sudah menikah dan memiliki anak. Bahkan terkadang aku bercerita tentang kemajuan anakku padanya. Andai saja aku bisa membawa anak dan istriku kemanapun aku pergi, aku pasti tidak akan membohongi dan melakukan hal seperti ini. Tetapi kenyataan itu adalah mimpi semata. Hubunganku dengan pramugari itu tetap berlanjut hingga kini. Ketika aku kembali ke tanah air, aku seperti lelaki yang tidak memiliki rahasia apapun.